Otot polos. Mari kita perhatikan bagaimana struktur gambar dari otot polos. Otot polos, kalau kamu lihat, dia berbentuk seperti gelendong. Nah, atau bisa juga kita sebut juga dia berbentuk pipi. Nah, bentuk gelendong ini dia memiliki inti satu yang ada di bagian tengah dari sel. Selanjutnya, otot polos ini bertanggung jawab terhadap gerakan yang tidak sadar atau involuntar. Nah, karena dia bekerja secara tidak sadar, sehingga kemampuan otot polos dalam bergerak itu dia tidak akan cepat lelah. Nah, di mana kita akan bisa menemukan struktur otot polos? Otot polos terletak di bagian rongga tubuh bagian dalam. Otot polos ini bekerja tanpa dikehendaki, atau otot yang tidak dapat diatur menurut kehendak kita. Strukturnya tampak pada strukturnya juga kita tidak akan menemukan bentuk lurik atau garis-garis lintang yang ada di bagian sel penyusunnya. Selanjutnya, otot jantung. Otot jantung sudah pasti ya, karena ini disebutnya otot jantung. Otot jantung ini terletak di bagian jantung, di mana dia memiliki struktur yang sangat khas, di mana otot ini memiliki yang namanya percabangan. Nah, di setiap percabangan ada garis yang memisahkan setiap cabang, dan garis itu disebutnya garis diskus intercalaris. Jadi, otot ini sudah memiliki struktur khas di mana pada percabangan dia memiliki garis intercalaris. Diskus intercalaris juga sama saja penyebutannya. Nah, di dalam percabangan ini, di antara garis intercalaris 1 dan garis intercalaris yang membatasi percabangan selanjutnya, terdapat yang namanya inti sel. Jadi, nukleus ini terdapat di dalam atau di antara dua garis diskus intercalaris. Nah, berarti kita mampu menyimpulkan bahwa struktur dari otot jantung itu adalah bercabang dengan nukleus yang terletak di bagian tengah, atau dia di antara diskus intercalaris. Nah, serabutnya dia akan berserat lintang. Jadi dilihat dia memiliki serat-serat lintang hampir mirip seperti otot lurik. Tapi istimewanya dia mampu berkontraksi secara ritmik dan kontinu. Karena apa? Karena dia terletak di bagian jantung. Nah, secara cara kerjanya, otot ini bekerja secara tidak sadar. Sifatnya dia tidak sadar atau involuntar. Jadi, seluruh kontraksinya kita tidak mampu untuk mengaturnya. Oke, jelas sampai sini otot-otot jantung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang otot lurik. Kenapa dia disebut otot lurik? Karena di sepanjang sel penyusunnya atau si miofibril dari otot lurik ini terdapat garis-garis lintang atau serat-serat lintang, sehingga dia disebut juga otot lurik. Nah, selain penyebutan dari otot lurik ini disebut juga
juga dengan otot rangka. Kenapa? Karena dia terletak di bagian rangka tubuh. Di rangka tubuh ini, karena si otot ada di rangka tubuh, sehingga tubuh kita mampu bergerak secara aktif. Nah, coba kita akan bahas ciri-ciri dari struktur otot lurik ini. Otot lurik memiliki bentuk seperti silindris yang memanjang. Dia berbentuk silindris memanjang. Apakah ada percabangan di bagian sel penyusunnya ini? Tidak ada. Nah, di sepanjang sel silindris memanjang ini terdapat nukleus atau inti sel yang sangat banyak. Nukleusnya sangat banyak. Coba kita lihat ya. Nukleus yang sangat banyak ini tidak terletak di bagian tengah dari miofibril yang berbentuk silindris panjang ini, tetapi inti sel yang berwarna hitam ini ya, dia terletak di bagian tepi dari miofibril atau serat-serat otot yang berbentuk silindris memanjang. Nukleusnya terletak di bagian tepi. Nah, untuk cara kerjanya, otot ini bekerja secara volunter atau sadar, sehingga kita mampu menggunakan atau menyuruh atau mengkondisikan si otot lurik ini untuk bekerja, untuk berkontraksi maupun berrelaksasi. Seperti yang sudah saya terangkan bahwa struktur yang lain itu adalah dia memiliki banyak inti yang letaknya ada di tepi sel. Bentuknya dia tidak bercabang, tapi hanya silindris yang memanjang saja. Bahkan panjangnya mampu mencapai 3-4 cm. Nah, karena dia bekerja secara sadar, otot lurik ini, dia merupakan otot yang mudah lelah. Kenapa? Karena dia mampu merespon atau menghantarkan kontraksi dengan cepat dan kuat. Dan dia mampu membuat rangka tubuh kita